PBPJSI. Olahraga nasional itu akhirnya salam olahraga. Jaya! Tuhan adalah kekuatanku, sejak Tuhan kilauanku, kami patriot. Hari ini saya melantik Ketua Umum dan Pengurus PBPJSI, Mayor Jenderal TNI Maruli beserta pengurusnya untuk masa bakti 2021-2026. Judo adalah salah satu cabang olahraga yang sangat penting, yang selama ini juga selalu mengharumkan nama Indonesia di tingkat ASEAN. Tetapi saya titipkan kepada Ketua Umum untuk di bawah kepemimpinan Pak Maruli, judo akan bisa meningkat untuk di tingkat Asia, dan seperti dicanangkan oleh DBON yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, diharapkan pada saatnya nanti atlet judo Indonesia juga akan ikut Olimpiade dan mendapatkan prestasi yang bagus. Besar harapan saya di bawah kepemimpinan Jenderal Maruli, judo Indonesia akan semakin berprestasi, pengurus provinsi juga semakin aktif di dalam membina atlet-atletnya, mencari bibit-bibit atlet baru, dan standarisasi pelatih mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke nasional menjadi salah satu prioritas dari Pak Maruli selaku Ketua Umum PBPJSI yang baru. Sukses untuk judo Indonesia. Ya, saya sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ketua KONI bahwa saya sebetulnya sudah background judo, sudah berpuluh tahun lalu Indonesia Judo pernah berkiprah internasional, namun memang prestasinya masih terbatas. Ini kepemimpinan yang lalu sudah mulai lagi membuat program-program yang akan kami lanjutkan. Mudah-mudahan kita ke depan kita bisa meningkat dalam prestasi olahraga seperti disampaikan tadi, sampai ke tingkat Olimpiade kalau perlu. Mungkin langkah konkret terdekat untuk jangka program jangka pendek dan jangka panjang. Kita mulai dari organisasi ya, organisasi kita pastikan dulu bisa berjalan, sarana dan prasarana. Sebetulnya kita sudah punya program-program untuk sampai meningkatkan. Jadi pendahulu-pendahulu kita sudah menyiapkan hal-hal tersebut. Bagaimana teknik-teknik, trik-trik untuk bisa mencapai Olimpiade itu sudah disiapkan. Jadi beberapa tahun yang lalu judo PJI di sini sudah mulai dihidupkan kembali. Kita nanti tingkatkan lagi nanti fasilitasnya, mudah-mudahan mereka bisa berlatih dengan baik. Mungkin perubahan nyata Pak, kan selama ini kita masih sebatas prestasi, ini kita bersaing di Asia Tenggara. Untuk bisa melangkah lebih jauh sampai ke Asia, bahkan tadi ke Olimpiade. Mungkin perubahan apa yang paling utama yang akan Bapak lakukan mungkin? Ya, peluang, jadi ya terutama adalah menyiapkan junior ya. Memang mungkin dalam waktu 4 tahun itu waktu yang singkat, tapi bukan berarti kita tidak berupaya keras untuk mencapai di sana. Nah, setelah itu nanti kita coba lagi dengan pelatihan-pelatihan ke luar negeri maupun mendatangkan mereka sebagai lawan tanding. Juga nanti kita membuat kompetisi-kompetisi baik nasional maupun internasional. Tadi Pak Okta sempat bilang sudah ada kerjasama dengan dari luar. Nah, ya, itu bagaimana sudah mengoptimalkannya Pak nanti ke depan? Ya, nanti kita melihat fasilitas apa yang mereka miliki yang bisa kita ikut pada mereka. Nah, sejauh ini kan belum masuk DBON, bukan jadi prioritas. Anggaran pasti terbatas Pak. Nah, bagaimana untuk mengakalin itu Pak? Ya, bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita miliki ya. Jadi kita miliki itu bagaimana kita berupaya mengirimkan anggota ke luar negeri dengan ya sebenarnya ada banyak, misalnya cari donatur, itu kan biasa di Indonesia. Ya, banyak. Mohon izin ya. Selama ini kan kita judo itu ada Piala Kasat. Ya. Waktu era Pak Wismoyo, terakhir kita Olimpiade Kresnabayu 2004 Athena. Ada nggak keinginan Jenderal memutar liga judo sehingga mereka
bisa di dalam negeri, bisa kompetisinya bagus, jam terbangnya bagus, baru keluar. Ya, Itu nanti kita lihat dulu Pak ya, kita pelajari dulu. Terus terang saya mungkin meninggalkan sekian lama, pada saat ini saya coba pelajari lagi, sehingga kita pastikan mulai dari mana kita. Gitu. Targetnya tetap sampai Olimpiade, tapi kita memulainya start dari mana, ya kita akan harus lihat dulu. Satu lagi Jenderal, apakah Jenderal sudah data berapa klub judo yang sudah tidak ada lagi, dan ke depan apa yang mesti akan dilakukan untuk menumbuhkan klub-klub judo yang ada di Indonesia? Ya, kita sudah mendiskusikan pada awal, sudah kita diskusikan banyak permasalahan-permasalahan. Memang judo ini fasilitas yang cukup mahal. Kalau di olahraga lain kan mungkin pakai baju biasa saja bisa olahraga di mana saja. Kalau judo pasti harus ada matras dengan baju yang cukup mahal. Yang seperti inilah kita mencoba cari jalan keluar, karena ada beberapa produksi dalam negeri yang kita harus cek lagi. Ada juga baju yang mungkin kita coba paksakan untuk buat misalnya, nanti kita coba lagi nanti. Jadi banyak sebenarnya yang coba kita diskusikan untuk mencari jalan keluar dengan keterbatasan dana tadi. Target Pak Jenderal apakah bisa terpenuhi nggak 2024 kita main di Paris? Ya kita harus optimis lah. Kita harus optimis dengan coba kita didukung KONI, didukung NOC, ya IJF kita sudah Zoom meeting tadi. IJF sudah menyampaikan akan datang ke sini melihat langsung sarana kita. Mereka sudah akan menyiapkan kalau kita tim Indonesia untuk berangkat ke sana. Pak, kejuaraan terdekat yang terbesar ini kan ada SEA Games dengan Asian Games. Platnas kita bagaimana, lalu target prestasi kita di SEA Games dengan Asian Games itu bagaimana, Pak? Ya mudah-mudahan ya, jadi memang kemarin evaluasi kita karena pandemi yang cukup panjang, kita harus akui bahwa tingkatannya saya pribadi melihat pada saat itu banyak penurunan, tapi itu memang terjadi hampir di seluruh tempat ya, karena waktu bertanding, waktu berlatih bersama lawan tanding memang banyak berkurang. Untuk SEA Games, Pak, target minimum untuk emas? Belum kita lihat nanti. Belum? Ya, belum, nanti kita lihat dulu. Platnas dimulai kapan, Pak? Pelatnas sudah mulai. Akan terus ya, artinya Sudah. tidak putus ya? Ya, sudah mulai. Oke, terima kasih semua. Terima kasih ya.